Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis yang dengan topik Jauhilah Ketamakan. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa saat teduh. Doa mulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 tambah 3. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari ini yang dikuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta memenuhi pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi kembali nomor 243 ayat 1 tambah 3.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa terhadap anak-anaknya kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 sampai dengan 2.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, agar kami menuruti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, agar kami memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis pada Amsal 22 ayat 22 sampai dengan 29. Epistel kita pada minggu hari ini adalah Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, janganlah bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali?
Janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sedemikian jauh firman Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 2.
Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu pertama setelah Trinitatis terambil dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21, demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka, ada suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah, serta yang memeliharanya di dalam hati kita masing-masing. Kita sambut dengan pujian. Shalom, Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur bahwa kita masuki minggu pertama setelah Trinitatis. Dan kita bersyukur bahwa kita dalam keadaan yang baik dan kita dapat beribadah kepada Tuhan walaupun kita berada di rumah masing-masing. Biarlah kasih dan sukacita daripada Tuhan tidak undur daripada kita semuanya. Dan di minggu pertama setelah Trinitatis ini kita mendapatkan topik jauhilah ketamakan. Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika berbicara tentang ketamakan, tentu dan setelah membaca Lukas pasal 12 tadi, kita melihat bahwa orang kaya yang bodoh, artinya itu memang berkaitan dengan namanya kekayaan atau berbicara tentang materi. Berbicara memang tamak di sini karena kita menginginkan lebih daripada apa yang ingin kita dapatkan. Tamak, menginginkan semuanya, tapi tidak ada orang yang menginginkan dikatakan sebagai orang yang tamak. Kita maunya disebut sebagai orang-orang yang sederhana saja, artinya yang ya biasa-biasa sajalah begitu. Namun ketika berbicara tentang tamak ini, memang manusia pada dasarnya memang punya keinginan yang besar sekali. Bahkan dikatakan keinginan kita tidak akan bisa dipenuhi walaupun seisi dunia ini diserahkan kepada diri kita. Mengapa? Ketika kita memperoleh A, kita akan ingin memperoleh B. Ketika kita mendapatkan B, kita akan memperoleh C lagi. Dan seterusnya begitu. Terus meningkat. Karena yang pada dasarnya kita menginginkan banyak hal. Dan itu wajar. Jarang ada orang bisa terpuaskan. Makanya Tuhan ungkapkan, bersyukurlah senantiasa. Dan di sini kita belajar daripada seorang kaya yang diungkapkan oleh Tuhan sebagai seorang kaya yang bodoh. Mengapa demikian, Amang Inang yang terkasih? Ketika kita memang berbicara tentang orang kaya, pasti dia adalah orang yang memiliki banyak sekali harta kekayaan, banyak sekali uang,
Kalau masa kini, siapa sih yang tidak suka dengan uang? Saya suka dengan uang, Amang Inang pun pasti semuanya suka dengan namanya uang. Mengapa? Karena butuh uang untuk segala sesuatunya. Bahkan parkir motor yang nggak sampai 5 menit saja butuh uang. Untuk kamar mandi saja kita butuh uang. Bayangkan Amang Inang sekarang semuanya bisa dihitung dengan angka namanya uang. Apalagi makin mudah sekarang. Bisa online, bisa berbagai hal lainnya. Namun, apakah memang itu yang terutama? Apakah memang itu yang penting bagi hidup kita? Apakah memang itu yang harus kita kejar terus-menerus? Apakah memang kita bekerja demi uang itu? Atau kita bekerja demi hal-hal yang lainnya lagi? Maka daripada itu Amang Inang, ketika kita membaca Lukas 12 secara penuh dari ayat yang pertama, situ Tuhan Yesus sedang mengajar para muridnya. Murid-muridnya yang ada di sana. Dan mereka mendengarkan pengajaran daripada Tuhan. Di mana bahwa Tuhan ungkapkan umatnya itu berharga bagi Allah itu sendiri. Di mana Tuhan ungkapkan bahwa kita begitu diperhatikan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-7 dibilang di sini, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Maka Tuhan ungkapkan kamu lebih berharga daripada burung pipit. Maka Tuhan ungkapkan lagi di sini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Di mana Tuhan ingin ungkapkan kita ini begitu berharga bagi Allah. Namun juga kita harus tahu mana prioritas hidup kita. Karena kita berharga, kita begitu dikasihi oleh Allah, Dia berikan yang terbaik bagi umatnya, kita pun harus tahu siapa diri kita. Bahwa kita harus betul-betul berfokus kepada Dia, Sang Empunya kehidupan kita ini. Bahwa kita betul-betul harus percaya, bahwa kita betul-betul harus hidup di dalam Dia saja. Namun dalam pengajaran ini ada seorang yang bertanya kepada Tuhan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Bayangkan Amang Inang, Tuhan sedang berbicara tentang betapa berharganya manusia. Berbicara bahwa manusia harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh mau mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mau mengakui bahwa satu-satunya yang paling utama di dalam hidup ini adalah betul punya hubungan khusus. Punya hubungan yang jelas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia bertanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Bayangkan Amang Inang, dalam pengajaran itu dia melihat ada kesempatan bahwa Yesus adalah seorang yang valid, yang bisa diajak diskusi, dan kalau Tuhan menjawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, pastilah keinginannya akan tercapai. Maka itu dia bertanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, bagilah warisan itu dengan aku." Bayangkan Amang Inang, ketika Tuhan sedang berbicara betapa berharganya Tuhan, betapa berharganya manusia, dan betapa manusia harus mementingkan Tuhan, dia masih memikirkan tentang dirinya sendiri untuk berbagi warisan daripada keluarganya. Padahal jelas, ya mereka berkeluarga. Apa urusannya dengan Tuhan? Makanya Tuhan ungkapkan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Karena memang tidak ada kaitannya sama sekali. Maka Tuhan ungkapkan lagi, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Di sini Tuhan mau menyadarkan bahwa bukan harta itu yang paling utama. Tuhan yang terpenting. Bukan tidak berarti kita tidak boleh memiliki harta yang banyak, bukan. Tapi Tuhan mau inginkan kita tahu mana yang paling prioritas. Maka kita di sini belajar daripada seorang kaya, dan Tuhan ungkapkan perumpamaan tentang ada seorang kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ada seorang kaya dan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, namun di akhir Tuhan ungkapkan dia adalah seorang yang bodoh.
Memang menurut ukuran Tuhan dia adalah seorang yang bodoh. Namun kalau memang kita melihat secara lebih dalam lagi, orang kaya ini bukanlah orang yang bodoh. Tentu saya pikir tidak ada orang kaya yang bodoh. Dia bisa mengumpulkan banyak harta karena dia punya pemikiran yang baik. Dia punya visi, dia punya tujuan, dia punya berbagai cara untuk mendapatkan kekayaannya. Bayangkan dia punya berlimpah-limpah hasil tanahnya. Artinya dia punya banyak orang yang bisa dikelolanya. Punya banyak orang yang bekerja bagi dirinya. Sehingga dia bisa mengelola manusia, dia bisa memimpin, dia bisa punya banyak tanah yang bisa dia kelolanya. Lalu dia bertanya ke dalam dirinya sendiri, aku punya banyak harta, namun tidak punya tempat untuk hartaku tersebut. Lalu dia ungkapkan, aku buatlah lumbung-lumbung yang begitu besar untuk menyimpan semua hartaku. Lalu dia ungkapkan kepada jiwanya, jiwaku ada padamu, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia bukan seorang yang ceroboh. Dia seorang yang punya pemikiran yang visioner. Makanya dia bukan orang yang bodoh bagi ukuran kita manusia. Mengapa? Karena dia punya pemikiran yang bagus. Untuk ketenangan masa depanku, tenang, aku akan bekerja, aku akan mengusahakan demi segalanya. Dia kerjakan, dia usahakan. Namun kenapa Tuhan ungkapkan dia sebagai orang kaya yang bodoh? Karena di sini Tuhan melihat bahwa apa yang seharusnya menjadi alat dan tujuan itu tidak tercampur aduk. Alat dan tujuannya. Ibaratnya ini jangan sampai gerobak itu disuruh untuk menarik kuda, yang adalah kuda yang harusnya menarik gerobak, atau lokomotif menarik gerbong, bukan gerbong yang menarik lokomotif daripada kereta. Artinya dia tidak jelas orientasinya ini. Di mana Tuhan sebenarnya ingin ungkapkan kekayaan itu berasal daripada Tuhan dan dipergunakan untuk juga memuliakan nama Tuhan. Namun dikatakan di sini adalah karena dia punya segala sesuatunya, namun dia pakai, dia simpan untuk apa? Untuk nanti agar dia begitu tenang sampai masa hidupnya. Mengapa bodoh? Mengapa bodoh diungkapkan oleh Tuhan? Karena Tuhan ingin bahwa kekayaan itu dia pakai memang untuk hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun di sini masalahnya, ketika dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Tuhan ungkapkan bodoh karena memang di masa mendatang pun Tuhan bisa berbuat sesuatu terhadap hidupnya. Maka Tuhan ungkapkan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan itu, untuk siapakah itu nanti? Bayangkan, dia sudah begitu capeknya mengumpulkan hartanya sampai untuk ke akhir hidupnya, tapi hidupnya diambil begitu saja oleh Tuhan. Wah, bagaimana itu? Dia belum sempat nikmati kekayaannya, tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Diambil jiwanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada faedahnya. Bahkan mungkin orang-orang di sekitarnya pun tidak peduli. Karena apa? Dia simpan untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang peduli lagi sama dia. Amang inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya bisa dia pakai kekayaannya itu untuk biasa dia nikmati. Seharusnya semasa hidupnya. Seharusnya dia pakai kekayaan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Seharusnya dia pakai kekayaan itu juga untuk berbagi dengan orang sekitar. Namun apa? Dia hanya berkata aku, dan aku. Egoisnya lebih egois dia. Dia tidak peduli terhadap yang lainnya. Dia hanya berkata aku.
Aku dan aku. Apa yang harus aku perbuat? Apa yang aku dapat simpan nantinya? Akan aku kerjakan ini nantinya. Akan aku ini demi aku, dan demi aku. Amang-inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak bisa hidup dibagi diri kita sendiri. Kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita terkait satu sama yang lain. Seperti Martin Luther King Jr. dalam bukunya yang berjudul Strength to Love, dia mengilustrasikan betapa seluruh umat manusia itu telah terjerat satu sama yang lain dalam satu jaringan dan saling bergantung dengan luar biasanya. Dia ungkapkan di sini, setiap pagi sebelum melangkahkan kaki ke kantor, masyarakat Amerika telah berutang kepada separuh bumi. Mengapa? Dia katakan di sini, spons mandi yang dia pakai untuk mandi itu berasal dari Prancis, Pasifik. Sabun mandinya buatan Prancis, kopinya berasal dari Brazil, tehnya dari Sri Lanka, coklatnya dari Afrika, dan handuknya dari Taiwan atau Korea, dan seterusnya. Kita pun demikian. Kita saja untuk sarapan saja atau untuk makan itu butuh namanya nasi. Ya, tentu kita bisa masak nasi sendiri, tapi nasi berasal daripada beras. Beras ada yang mengerjakannya, para petani. Kalau tidak ada para petani yang menanam beras, tentu kita tidak akan bisa makan. Oh, bisa pakai jagung. Jagung juga demikian. Ada yang tanam jagung, kalau tidak ada yang tanam jagung pun tidak bisa demikian. Tidak bisa kita nikmati. Artinya kita tergantung satu sama yang lain. Para petani juga demikian. Mereka tergantung kepada mereka yang membuat pupuk, yang membuat racun untuk hama-hama mereka dan segala macam. Artinya kita memang bergantung, terkait satu sama yang lain. Kita tidak bisa hidup bagi diri kita sendiri. Namun orang kaya ini disebut oleh Tuhan bodoh karena tadi hanya berpikir aku, dan aku. Karena tamaknya, karena ingin dia semuanya, sehingga dia tidak memikirkan orang lain, orang-orang yang di sekitarnya, tidak memikirkan Tuhan yang dia sembah, dia tidak memikirkan dari mana asalnya datangnya kekayaannya itu. Maka itu amang-inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di sini Tuhan ungkapkan di 21, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Artinya akan menjadi sia-sia. Tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak berguna. Hanya melelahkan badan dan akhirnya hilang begitu saja. Tidak ada bermanfaat sama sekali. Sehingga amang-inang yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harusnya menyadari bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Saya sangat senang dengan istilah kita diberkati untuk menjadi berkat. Maka daripada itu, kita harusnya bisa melihat keadaan orang lain. Kita harus mau berbagi satu sama yang lain. Seperti hukum Tuhan yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jelas. Tapi juga katakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri kita, begitu juga kita perlakukan orang yang ada di sekitar kita. Artinya, kita tidak dilarang untuk menjadi orang yang memiliki banyak harta, tidak. Tapi kita diharapkan mau menjadi orang-orang yang memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mau menjadi orang-orang yang mau merangkul, yang mau berbagi satu sama yang lain. Biarlah kita semuanya, jemaat GKPA Bandar Lampung, menjadi orang-orang yang peduli, menjadi orang-orang yang penuh simpati, menjadi orang-orang yang penuh empati, sehingga kita satu sama yang lain bisa saling memperhatikan dan ada manfaatnya, ada faedahnya. Biarlah amang-inang sekalian, walaupun kita di dalam rumah kita masing-masing, kita mampu melihat keadaan orang yang ada di sekitarnya. Ini bukan hanya berbicara tentang aku lagi, tapi berbicara tentang kita sebagai satu komunitas. Bukan hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tetapi kita berbicara kamu, dan kita semuanya. Biarlah kasih daripada Tuhan itu yang telah begitu besar mengasihi kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu pun kita dapat nikmati dan dapat kita salurkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati minggu ini, dan kita sambut
firman ini dengan pujian. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami dilaut oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami semuanya memahami dan mengerti betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami dan betapa pentingnya. Kami tidak perlu khawatir Tuhan akan segala sesuatu karena kami tahu bahwa kami ada di dalam naungan daripada Tuhan itu sendiri. Namun juga kami Bapa mau menyadari bahwa segala hal yang kami miliki ini pun bisa berguna bagi sesama kami. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang memiliki hati yang penuh simpati dan empati bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau berbagi, kami mau memperhatikan, bukan hanya tertuju kepada diri kami sendiri. Kami tidak menjadi seperti orang kaya yang bodoh yang hanya memikirkan dirinya, namun hidupnya tidak berarti apa-apa. Tapi biarlah hidup kami bermakna bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Bermakna karena orang-orang yang kami tolong. Bermakna karena hidup kami berguna bagi sesama kami. Biarlah Tuhan, kami semuanya bisa hidup berdampingan. Bisa menyadari bahwa kasih Tuhan itu dapat kami nikmati melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Berkati kami semuanya Bapa, khususnya yang sekarang sedang menderita karena situasi COVID-19 ini. Tuhan tolong Engkau pulihkan, berikan damai sejahtera dalam hati kami masing-masing sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami yang memperhatikan, Allah yang menjaga dan melindungi kami. Dan kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, pakailah kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Tuhan sertai, lindungi kami agar kami tetap dalam keadaan yang baik dan tetap dalam keadaan sehat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima anugerah pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami untuk mendiami dunia ini. Tuntun dan perbaharilah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami, membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kekuatan dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu di dalam diri kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan milik kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri anugerah-Mu. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Meteraikanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus teguhkanlah iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga kami sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.